Selamat sore semuanya. Sore hari ini saya kepingin sharing beberapa poin yang saya dapatkan pas waktu kemarin itu saya menghadiri sebuah acara dari Disporapar. Itu sebenarnya khususnya untuk stakeholder untuk saya in hotel. Soalnya itu mendiskusikan bagaimana pariwisata Kendal itu bisa lebih maju. Jadi intinya seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah mereka itu mendatangkan dua narasumber yang menurut saya tuh bagus sekali. Satunya tuh Menteri Pariwisata, dan satunya lagi itu adalah coach untuk marketing, untuk branding juga, dan untuk SDM. Dan dua ini tuh saya baru kali ini saya datang di sebuah acara dinas dan saya sangat impress sekali dengan narasumbernya. Saya ingin sharing dengan kalian beberapa poin yang diangkat dari narasumber itu. Yang pertama didiskusikan adalah strategi BAS, which is strategi BAS. BAS adalah dari 1. Branding, 2. Advertisement, 3. Selling. Kita kupas satu-satu ya. Branding ini adalah kamu membuat sebuah bisnis. Misalnya Pak Yohan dulu membuat sebuah bisnis. Brandingnya Gajah Kerja ini apa? Misalnya dari dulu saya dikasih tahu kalau brandingnya Gajah Kerja ini mereka selalu untuk memposisikan nomor satu adalah kualitas. Sampai-sampai Pak Yohan sampai sekarang dandake cincin kawin itu pokoknya dengan emas yang paling bagus, dengan intention kalau misalnya orang amit-amit butuh duit, pasti salah satu yang mereka akan jual adalah cincin kawinnya. Waktu dijual ke tempat kita atau ke tempat orang lain, orang itu akan memikir, wah kok dapatnya banyak, soalnya kadar emasnya bagus. Itu kita tahu tidak tahu, mungkin Pak Yohan dan Bu Ena tidak sengaja ataupun sengaja, itu adalah branding toko emas Gajah Kerja. Dari salah satu itu adalah quality. Diteruskan di Baurekso Indah Foto juga, dari dulu Pak Yohan dan Bu Erna selalu menggandeng Fuji. Meskipun paper ataupun tinta dari Kodak itu lebih murah, tapi beliau-beliau ini tidak mau untuk geser. Jadi dari dulu pun Baurekso Indah Foto itu synonymous dengan quality. Jadi brandingnya Baurekso dan Gajah Kerja, kalian yang bekerja di situ harus tahu strategi dan branding kita itu di posisi mana. Kita harus menjaga quality. Quality itu tidak bisa dari tempat saja. Produk juga harus quality, dan juga of course service juga harus quality. Itu dulu basic yang kita harus penuhi untuk menjadikan bisnis itu maju. Jadi mari kita kupas hari ini, mungkin bisa kita diskusi dengan satu sama lain, apakah kita sudah memenuhi dengan branding kita yang sudah di set sebagai quality product, apakah kita sudah tempatnya sudah quality, bersih atau tidak, bagus atau tidak, enak atau tidak, nyaman atau tidak. Kedua, produk ini juga bukan produk mesinnya ya, mesin pasti, tapi outputnya, misalnya cuttingnya salah-salah terus, kalau di BIP, atau fotonya blur, sebagus-bagusnya tinta kita, sebagus-bagusnya foto paper kita, kalau misalnya fotonya nggak ngenah, ya pasti jadinya nggak ngenah. Jadi itu yang harus kita kupas tuntas dulu. Kedua adalah advertisement, iklan. Dulu iklan di radio, di koran, sekarang sudah beranjak ke digital marketing. Nah, ini juga kita bisa untuk bahan diskusi nih sore hari ini. Apakah menurut kalian iklan kita dari pihak sisi digital marketing itu is enough? Apakah masih banyak orang yang belum tahu Baurekso itu cetaknya apa saja, atau Gajah Kerja itu di mana sih Jadi itu dulu, ini harus step by step, internal,
mulai beranjak ke eksternal. Internalnya brandingnya dikuati dulu, baru advertisement which is eksternal, baru mulai dibenerin. Next kita beranjak ke selling. Nah, selling itu kalau brandingnya sudah kuat, toko Mas Gajah Kerjanya sudah quality, sudah bagus, jadi orang berkunjung datang ke sini wes pokoknya aku confident aku membeli apa saja di Gajah Kerja itu pasti quality. Advertisementnya sudah kena nih, misalnya Instagramnya sudah bagus, saya sudah bisa lihat katalog-katalog, baru orang datang ke toko, itu kalian waktunya kalian selling. Selling itu jadi orang datang ke toko itu sudah intention untuk misalnya mencetakkan foto, intention untuk beli emas. Tinggal misalnya kalau sudah datang ke toko itu, kira-kira let's say 50% itu orang sudah pasti akan beli. Tinggal kalian untuk ngedilkannya tuh 50% itu lagi. Nah, di bagian sellingnya ini bagaimana? Apakah kalian sudah merasa kalau orang sudah datang ke toko itu pasti beli emas? Apakah kok misalnya sudah datang ke toko pasti beli emas dan kalian bisa menawarkan hal-hal yang lain, misalnya orangnya mau beli kalung, kalian bisa menawarkan anting atau gelang atau apa yang matching misalnya. Ataupun kalau misalnya mereka sudah datang, sudah brandingnya Baureksa sudah bagus, advertisementnya sudah kena, mereka ke toko nih, misalnya ke toko Peleri yang semuanya ada, mereka mau foto keluarga. Ini kalian tuh sudah merasa bisa selling nggak? Misalnya orangnya mau foto keluarga, tapi kalian kan bisa, Bu, Ibu foto untuk wedding misalnya, atau foto untuk pranikah maksudnya yang KTP, kita juga bisa loh Bu untuk cetak undangannya atau apa. Jadi itu sellingnya tuh di situ. Orang sudah mau ke tokomu, kalau misalnya kamu bisa menawarkan hal-hal yang lainnya, itu pasti selling proposition value-nya tuh sangat bagus sekali. Jadi 3 itu ya, BAS. Kita bisa, saya menunggu jawaban-jawaban dari kalian semua. Branding kita sudah kuat apa belum? Advertisement kita menurut kamu sudah bagus atau belum? Paling penting adalah sellingnya menurut kamu di tokomu sendiri itu sudah bagus atau belum? Mari kita diskusi habis ini, dan saya nanti bakalan minta untuk hasil-hasilnya dari Notulen sore hari ini. Nah, selanjutnya adalah bisnis itu terdiri dari 5 pilar. Nah, pilar itu kita tidak akan tuntas kupas hari ini semua. Jadi pilar nomor 1 itu adalah value creation. Creates and delivers something of value. Menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang orang butuhkan atau orang inginkan. Kedua, marketing itu adalah the other people want or need, sama saja. Jadi orang itu, kamu buat produk, orang itu harus mau dong. Misalnya kamu buat produk A, tapi semuanya nggak mau produk itu, ya kan mubazir. Ketiga, at a price they're willing to pay, itu sales. Jadi kalau misalnya kamu sudah bikin sesuatu yang bagus, tapi hargamu astaga tidak bisa kebeli orang, itu berarti sudah zong di situ. Salesnya berarti kan tidak bakalan ada. Keempat, yang ini akan saya kupas adalah satisfies needs and expectation, value delivery. Kamu sudah punya barang, sudah mau diingini dengan orang, harganya sudah pas, kamu jual. Nah, pas penjualan itu, repeating customer itu yang menamakan value delivery. Apakah kamu deliver your product at a value that is expected? Itu yang kita akan kupas. Yang kelima adalah bringing enough profit. Itu finance. Kalau namanya sebuah bisnis nggak ada profitnya bagus, ya lama-lama bisnisnya akan merosot, ya. Oke, saya dari 5 pilar itu tadi saya bilang saya akan let's zoom in on nomor 4 dulu, which is value delivery, satisfies needs and expectation. Kita tadi sudah strategi base ya.
brandingnya sudah dapat. Ya misalnya let's just say brandingnya sudah dapat Paurekso, advertisementnya sudah oke. Tinggal sellingnya, orang mau datang ke toko kita. Tek. Nah, value delivery, kalian semua yang ada di sini adalah orang-orang yang bisa deliver value dari Paurekso dan Gajah Kerja. Maksudnya apa? Misalnya let's just say Gajah Kerja. Aku sudah tahu nih Gajah Kerja itu kualitas barang-barangnya. Aku juga sudah mengiklankan dengan baik. Jadi itu sudah oke semua. Selling. Jadi orangnya bisa ke sini nih, ke toko Mas Gajah Kerja. Value delivery itu adalah the moment mereka step into the store, bagaimana greetingnya dari satpam, as simple as possible. Mereka naik motor atau naik mobil, tak lihat kiri, wah Gajah Kerja, bangunannya bagus atau tidak, tempatnya rame atau tidak, tempatnya kotor apa enggak, ya toh. Mungkin ada bangku-bangku yang sudah kayak rusak-rusak di itu, banyak banget kelihatan rusak. Itu tuh sudah mengurangi value delivery kita. Orang mau spend that much money, misalnya orang mau beli kalung 5 juta, mereka dengan value itu harus ketemu sama. Ini di mana orang-orang bule yang punya merek-merek seperti yang merek-merek mahal lah, Louis Vuitton apa, value delivery-nya ini benar-benar ditata rapi dan mereka, saya acungi jempol tentang itu. Kita tidak usah muluk-muluk, kita bukan brand yang terkenal, kita bukan brand yang ternama yang harus sampai kalau misalnya datang mungkin disuguhi minum, disuguhi champagne, disuguhi wine, tidak usah sampai situ. Tapi saya minta yang kalian di situ sehari-hari, apalagi kepala tokonya, itu tuh bisa lihat orang datang itu bagaimana value proposition kita tuh bagus atau tidak. Kalau misalnya ada yang LPG melon di situ, terus ada orang-orang nggak jelas duduk-duduk, terus ada apa tuh tadi aku barusan ke Gajah Kerja, ada bangku pink di situ yang di depan, sama sekali nggak masuk dengan temanya Gajah Kerja, nggak elegan sama sekali, itu malah kayak ngerusak visual gitu. Jadi dari situ saja itu kita sudah tahu care nggak sih anak-anak itu tentang itu semua. Oke, orangnya sudah masuk ke toko, di-greeting nggak sama anak-anak? Terus nanti kok misalnya pelayanannya bagaimana? Pelayan bagus nggak? Tahu nggak dengan saya? Misalnya kok misalnya saya pelanggan yang setia, boleh dong manggil nama kita. Ini benar-benar I think sesuatu skill yang kita harus bedah kupas tuntas di lain hari. Gimana caranya untuk mendapatkan service excellence itu. Tapi di sini saya kepingin angkat itu gitu loh. Jadi kita bisa diskusi habis ini, value delivery kita itu seperti apa. Kamu boleh mematok harga semahal mungkin, tapi kalau misalnya value delivery-nya nggak ada, orang tidak akan bakal balik ke situ. Yang kemarin diangkat dari narasumber adalah misalnya orang-orang perempuan ini mau beli dari toko oranye atau dari toko hijau, itu jilbabnya kelihatan bagus, di fotonya tuh bagus sekali, terus ada model-modelnya pakainya ya bagus, beli dong, harganya juga bagus, beli sampai rumah, kok jelek banget, bakalan kita repeat order nggak? Ya enggak kan? Jadi ya begitu, intinya itu meskipun kita bukan toko di Shopee, bukan toko di Tokopedia atau yang lain-lain, tapi itu sama, prinsipalnya tuh sama dengan orang datang ke BIP. Pelayanannya juga kayak gitu-gitu aja. Kalau misalnya kita datang ke foto studio, yang kameramennya besengat-besengut, yang kameramennya nyusu-nyusu, bakalan datang lagi nggak ke sana? Enggak dong, soalnya foto studio kita kan juga mahal, kita ada jaga kualitas. Kita juga jaga
tempatnya kita perbarui juga, properti kita juga baru-barui juga. Jadi kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi dari segi servis pun, itu pasti orang tidak akan kembali. Jadi itu yang saya mau tekankan. Lagi-lagi saya tekankan itu. Soalnya kalau misalnya kita tidak bisa memberi servis yang bagus, kita mau membesarkan tokonya apapun, kita mau ya advertisement ini itu orangnya nggak balik, itu sangat sulit sekali. Ingat ya, mendapatkan customer baru dibanding dengan retainment. Jadi di customer lama yang kita retain itu maksudnya berarti dibandingkan kita mendapatkan customer baru. Ini tuh dinilai uang ya. Dan daripada customer lama yang kita kayak api-api lah istilahnya, api-api dan suruh balik ke kita lagi kalau misalnya mereka puas dengan servis kita. Value-nya ini jauh lebih mahal daripada ini. Ya. Value untuk bringing new customer itu jauh lebih mahal daripada ini. Kita ada biaya digital marketing, kita ada biaya advertisement yang baru, kita ada itu. Jadi kalau misalnya orang sudah mau ke tempatmu, udah 50% itu ekspektasinya sudah dapat dulu. Tinggal value delivery kalian itu yang memenuhi 50%. Oke, jadi kiranya itu saja sore hari ini saya mau bahas. Kira-kira kalau misalnya saya boleh usul, mungkin di sesi yang berikutnya yang untuk ngasih masukan-masukan itu, kita bisa kupas apakah branding kita sudah cocok, advertisement kita apakah sudah ada dan bagus, selling kita sudah bagus atau belum, value proposition kita itu apakah sudah cocok dengan harga kita, itu yang paling penting. Oke, terima kasih semuanya, selamat sore.